Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah bioneuropsikologi ya. Hari ini kita akan membahas tentang schizofren atau schizofrenia. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar atau bahkan familiar dengan apa itu schizofren ya, namun kita juga akan perdalam lagi terkait schizofren dari sudut pandang ilmu psikologi. Ya. Apa itu schizofren? Nah, pada tahun 1911 ya disampaikan oleh seorang psikiater Swiss Eugen Bleuler ya, yaitu mengganti namanya demensia pelacak menjadi schizofren. Dulunya namanya demensia pelacak. Nah, dari bahasa Yunani yang berarti terpotong-potong ya atau terpecah. Fren berarti otak. Jadi otak yang terpecah-pecah ya. Pola pikirnya, cara berpikirnya terpecah-pecah, bukan secara physically otaknya terpecah. Definisi yang dimilikinya menunjukkan terpisahnya pikiran, emosi, dan perilaku dengan ciri-ciri 4A, yaitu asosiasi, afeksi, autisme, dan ambivalensi. Asosiasi yaitu gangguan pikiran, kata-kata membingungkan bagi orang lain. Ya, kedua, afeksi yaitu gangguan respon emosional. Orang yang mengalami siso itu akan mengalami gangguan pikiran, emosional, kata-kata yang membingungkan, dan juga menarik diri dari dunia luar. Ambivalensi yaitu perasaan ambal atau konflik terhadap orang lain, ditambah dengan halusinasi dan delusi. Ya, halusinasi melihat sesuatu yang tidak ada ya. Kemudian menurut Carson and Bacher, schizofren merupakan gangguan psikotik ya, psikologis yang ditandai terutama oleh distorsi mengenai realitas. Ya, jadi realitas yang dia miliki tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Kemudian berlaku menarik diri, withdrawal dari dunia sosial, dunia organisasi, dunia akademis, dan juga terpecahnya fragmentasi dalam hal-hal persepsi, pikiran, dan kognisi. Kemudian schizofren menyerang jati diri seseorang, ya, memutus hubungan yang erat antara pemikiran dan perasaan, serta mengisinya dengan persepsi yang terganggu, ide yang salah, dan konsep yang tidak logis. Nah, orang yang mengalami siso itu jati dirinya tidak kuat, mencoba menarik diri, dan pola pikirnya tidak logis. Ciri-ciri klinis utama schizofren itu dapat ditegakkan melalui diagnosa. Kriteria A sampai E harus terpenuhi. Jadi A sampai ini tuh harus terpenuhi kalau kita ingin menegakkan diagnosa orang mengalami schizo atau tidak. Yang pertama yang A, dua atau lebih dari hal berikut muncul dalam porsi yang signifikan. Ya, bukan kadang-kadang. Selama munculnya penyakit dalam waktu 1 bulan. Satu, waham atau delusi, ya, meyakini sesuatu yang mustahil dipercaya oleh orang lain, ya, itu waham atau delusi, ya. Jadi kita percaya bahwa uh, mempercayai sesuatu yang tidak mungkin dipercaya oleh orang lain, ya, bahwa kita adalah seorang yang sedang menjadi presiden, atau saya adalah seorang pemimpin sebuah dinasti atau sebuah apa ya, kerajaan, itu padahal orang biasa, itu waham. Ya, halusinasi itu melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, teman atau teman hidupnya sendiri, atau istilahnya dia punya uh, teman halusinasi ya. Kemudian pembicaraan yang tidak koheren, perilaku tidak terorganisasi, dan afeksinya datar. Yang B, penurunan dalam hubungan sosial, pekerjaan, dan perawatan diri. Bahkan selain hubungan sosial, dia itu tidak mampu untuk merawat dirinya. Nah, kemudian tanda-tanda penggangguan pada kriteria A harus terjadi secara terus-menerus selama 6 bulan ya. 1 bulan itu harus muncul terus, tapi selama 6 bulan memang tidak. Kemudian gangguan yang tidak dapat diatribusikan sebagai dampak zat-zat tertentu. Ya, jadi ini bukan karena akibat zat-zat tertentu atau narkoba. Ya, bukan gangguan mood, ini bukan gangguan mood seperti bipolar kemarin naik turun, bukan. Yang F, negatif symptom affective flattening allogia avolition. Maksudnya apa?
Mari kita bahas. Avolition atau hilang minat, tidak mampu melaksanakan aktivitas rutin. Jadi mulai menarik diri dari kegiatan yang biasanya berangkat bekerja, biasanya berangkat kampus, biasanya ke mengurus rumah, dia sudah tidak minat lagi menarik diri. Lalu dia itu sudah mulai malas ngomong ya, kuantitas dan kualitas pembicaraan sudah tidak ada, menurun. Affective listening yaitu tidak peduli dengan lingkungannya, afeksinya datar, kontak mata tidak ada. Semakin banyak simptom negatif yang muncul merepresentasikan prognosis yang semakin buruk terkait kualitas hidup setelah perawatan rumah sakit. Ya kalau dirawat ya. Delusi itu paham? Ya contohnya yang tadi yang delusi adalah contohnya di sini dikejar intel, dikejar densus menjadi seorang raja. Kalau halusinasi itu melihat sesuatu ya yang tidak sebenarnya tidak ada. Secara klinis dan klinis, siso ya, tidak memiliki simptom esensial. Manifestasi gangguan dapat berbeda dari orang ke orang. Jadi beda-beda ciri-cirinya dari orang satu ke orang yang lain. Kemudian tidak memiliki gejala patognomonik, gejala khas yang membedakan dengan gangguan yang lain. Jadi mirip gangguannya dengan gangguan psikologis yang lain, tapi harus kita bedakan melalui psikolog maupun psikiater. Misalnya halusinasi, salah satu simptom utama siso, mungkin saja juga dialami oleh seorang yang mengalami demam tinggi atau pasien demensia. Jadi mirip dengan gangguan psikologis yang lainnya, tapi kita harus mengerti apa itu gangguannya. Kemudian perkembangan gangguan seringkali diawali dengan fase prodromal, yaitu periode di mana mulai terjadinya penurunan fungsi dalam kehidupan. Ya, tanda-tandanya hilangnya minat terhadap aktivitas sosial, menikmati kesulitan dalam meningkatnya kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab dirinya, bahkan tuntutan hidupnya sehari-hari, kemunculan biasanya secara gradual dan jarang disadari orang lain, tiba-tiba sudah akut, barulah orang lain akan memahaminya. Baik. Penyebabnya adalah salah satunya adalah faktor genetika, ya teman-teman ya. Faktor genetik itu mempengaruhi banget ya teman-teman ya. Namun kita tidak bisa ngejat bahwa siswa itu hanya karena faktor genetik, tidak. Belum tentu yang orang tuanya genetik akan menurun, belum tentu. Nah, tapi salah satu penyebabnya adalah faktor genetika. Bisa juga karena faktor lingkungan. Oke, yang pertama genetik. Ilmu genetika tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kemunculan gangguan, oke kan? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, belum tentu bisa menjelaskan kemunculan secara gangguan ya. Bagaimana pola penurunannya masih belum diketahui. Modelnya diatesis stres ya, stres memicu kemunculan gejala ya. Jadi kalau ada stres makin akan menimbulkan gejala. Teori neurotransmitter, teori dopamin, yaitu gangguan terjadi karena tingkat dopamin yang berlebihan. Tidak hanya itu, namun bisa juga karena reseptor dopamin berlebihan atau sangat sensitif. Nah, terutama terpusat pada jalur mesolimbik. Abnormalitas dopamin utamanya terkait dengan simptom-simptom yang positif. Ya. Selain dopamin, ada neurotransmitter lain yang berperan, yaitu serotonin, GABA, dan glutamate. Berikutnya teori struktur dan fungsi otak. Ya, kemudian hilangnya sel-sel otak, berkurangnya aktivitas korteks prefrontal, faktor kongenital, yaitu kerusakan pada saat pembentukan otak janin atau kelahiran, serangan virus pada otak janin, faktor perkembangan otak. Ini bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya autism. Faktor psikologis jelas ya, lingkungan, stres, menekan ya dari dalam diri maupun dari eksternal ya. Reaksi terhadap stres lebih reaktif terhadap stres, mood yang positif sangat menurun dan mood negatif meningkat. Itu yang terjadi orang siso. Status sosial ekonomi bisa terjadi, bisa mempengaruhi ya karena semakin menekan. Kemudian jumlah rata-rata penderita siso lebih tinggi pada masyarakat miskin kota. Ya dari riset yang ada ternyata pada masyarakat miskin banyak terjadi karena mungkin juga tekanan ekonomi dan stres. Kemudian mutasi sosiogenik, yaitu stres karena kemiskinan menyebabkan gangguan. Teori seleksi sosial, penurunan pada status sosial ekonomi, hubungan terbalik antara status sosial dengan schizofrenia. Kemudian banyak riset yang mendukung teori seleksi sosial. Ya. Kemudian ada faktor keluarga, ini juga sangat mempengaruhi. Kalau keluarga mendukung, itu akan lebih mudah untuk dikurangi efek negatifnya atau bisa disembuhkan ya. Sembuhkannya dalam artian dia mengurangi efek negatifnya. Ibu yang schizofren genetik ya ingin mendominasi, menimbulkan konflik. Tidak ada bukti yang mendukung teori ini, namun ya jadi belum tentu ibu yang seperti ini mengalami schizofren ya. Kemudian komunikatif deviance, komunikasi yang buruk ya, komunikasi yang buruk di dalam keluarga itu akan merangsang timbulnya orang mengalami schizofren.
Dan lingkungan keluarga juga berdampak seringnya pada keluar masuk rumah sakit atau kekambuhan. Jadi kalau keluarganya bisa mengerti, bisa memahami, maka dia potensi akan kumatnya atau kambuhnya itu akan semakin kecil. Oke, mungkin teman-teman itu yang bisa saya sampaikan untuk materi siswa hari ini. Silakan jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.